Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan saya tentang Gajah Mada dalam cerita rakyat Lamongan. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pada episode yang lalu diceritakan bahwa Gajah Mada sudah sukses setelah dipasrai oleh Gayatri sebagai raja sementara di Majapahit dan Patih Hamengkubumi Haryotada tentang pelaksanaan upacara, yaitu prosesi upacara pembakaran mayat dari Prabu Jaya Negara. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu maka Gayatri memanggil para Nayoko Projo yang sudah melaksanakan prosesi upacara itu dengan baik. Maka hadirlah yang pertama adalah Hamengkubumi Patih Haryotada, kemudian Patih Daha Patih Gajah Mada, kemudian Kepala Bayangkara yaitu Gajah Enggon, dan ada seorang anggota Bayangkara yang sudah hampir 9 tahun meninggalkan kesatuannya, yaitu Senopati Pradabasu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika semuanya sudah menghadap, maka Raja Patni Gayatri mengawali sebuah pembicaraan. Gayatri menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang ditujukan kepada Hamengkubumi Patih Haryotada, Patih Daha Gajah Mada, kemudian Kepala Bayangkara yaitu Gajah Enggon, dan dalam melaksanakan tugas yaitu melaksanakan prosesi upacara pembakaran mayat mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik sehingga dinyatakan sukses. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba Gayatri selaku raja sementara di kerajaan Majapahit kemudian bertanya kepada Patih Haryotada, bagaimanakah Paman Patih pelaksanaan dari upacara yang dilaksanakan kemarin? Menurutmu bagaimana? Hamba Gusti Putri, saya sependapat apa yang telah disampaikan oleh Gusti Putri, bahwa acara itu berjalan dengan baik. Dan saya juga menyadari bahwa apa yang telah diucapkan, apa yang telah diperkirakan oleh Patih Gajah Mada ternyata tepat. Ternyata benar bahwa di dalam prosesi upacara itu dikhawatirkan ada hal-hal, yaitu ada penyusup yang ingin membuat gaduh atau membuat kerusuhan di dalam upacara itu. Terima kasih, Paman. Kemudian bagaimanakah Gajah Mada? Apakah orang-orang yang membuat rusuh itu sudah diproses? Dan apakah kamu sudah menyelidiki apa hubungannya dengan kematian dari pamannya menantu saya, yaitu Kudo Amerto? Hamba Gusti Putri, terima kasih.
Ternyata orang yang melakukan kegaduhan di dalam prosesi upacara pemakaman Prabu Jayanegara itu sangat erat hubungannya dengan meninggalnya Panji Pradopo, yaitu paman dari Raden Kudo Amerto. Setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan, ternyata bahwa orang yang meninggal pada waktu melakukan pelemparan pisau kepada Raden Kudo Amerto itu ternyata adalah seorang prajurit yang merasa tidak suka terhadap Raden Kudo Amerto karena dinyatakan bahwa Raden Kudo Amerto keladuk omongan. Oleh sebab itu, ketika di istana terjadi perdebatan antara paman dari Kudo Amerto, yaitu Panji Pradopo, dengan orang yang meninggal, ternyata hubungannya sangat erat. Tetapi rantainya sudah putus, ternyata hanya untuk melampiaskan rasa sakit hati kepada Kudo Amerto saja, sehingga menurut penelitian tidak ada kelanjutannya. Cukup sampai di situ karena pelakunya sudah mati. Baiklah, terima kasih Patih Gajah Mada, kamu sudah bekerja dengan baik. Berarti hubungan antara menantu saya, yaitu Kudo Amerto, dengan orang yang melempar pisau itu hanya akibat dari sebuah sakit hati. Hamba Gusti, benar, seperti itu. Baiklah, kalau begitu berarti sudah tidak ada masalah lagi. Kemudian aku bertanya kepada orang yang sudah lama pergi meninggalkan Bayangkara, yaitu Pradabasu. Kemana saja selama kurang lebih 5 tahun kamu meninggalkan Bayangkara? Hamba Gusti Ratu, mohon ampun apabila saya melakukan kesalahan. Sebenarnya masalah ini sudah lama, karena saya pada waktu itu merasa ada sesuatu yang kurang adil di dalam kerajaan Mojopahit. Tetapi sebelum saya menceritakan hal itu, izinkanlah saya untuk menceritakan perjalanan saya, Gusti Ratu. Saya pada waktu itu langsung pergi meninggalkan Bayangkara, kemudian saya mengembara, dan saya akhirnya hidup bertani di Banyuwangi. Setelah saya hidup bertani di Banyuwangi, kemudian saya mencoba untuk berjalan, ingin tahu daerah-daerah di wilayah Kerajaan Mojopahit di bagian timur. Maka saya menemui sebuah daerah yang namanya Kreta, yang namanya Keta, dan Sadek. Pada saat itu saya menyamar sebagai seorang pekerja di sebuah ladang, yang mana orang-orang yang ada di sana memang hidupnya adalah sebagian besar bertani, dan daerah itu subur. Kemudian saya melihat bahwa
Di sana ada kelompok-kelompok orang yang setiap hari merekrut para pemuda kemudian untuk berlatih berperang. Mulai menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan perisai, bahkan berlatih menunggang kuda. Kemudian saya menelisik, ini dari kesatuan mana? Ternyata mereka itu adalah orang-orang liar yang melakukan kegiatan terpisah dari kerajaan Mojopahit dan tidak ada hubungan dengan kerajaan Mojopahit. Oleh sebab itu saya menyimpulkan bahwa di daerah Keta dan di daerah Sadeng ini pada suatu saat nanti pasti akan terjadi pergolakan atau akan terjadi sebuah pemberontakan untuk melawan kerajaan Mojopahit. Sebentar, aku ingin tahu daerah Keta itu daerah mana? Saya baru mendengar. Pertanyaan ini ditujukan kepada Prododobo yang dilakukan oleh Rajapatni Gayatri. Mohon ampun Gusti Putri, Keta itu kalau dari Mojopahit ini bisa dilewati mulai dari Mojokerto kemudian menuju ke Pasuruan. Setelah di Pasuruan nanti terus merambat ke selatan, kemudian sampai ke Probolinggo dan sampailah ke Besuki. Keta itu apanya Besuki? Mohon ampun Gusti Putri, nama lain dari Keta itu adalah Besuki. Oh begitu. Kemudian bagaimana? Apakah kamu menyimpulkan seperti itu? Apakah ada nilai kebenarannya? Dari manakah kamu bisa mengatakan kalau orang-orang yang melakukan latihan-latihan itu merupakan sebuah persiapan pemberontakan melawan Mojopahit? Mohon ampun Gusti Putri, saya melihat dan saya mendengar sendiri bahwa mereka itu termasuk orang yang tidak suka terhadap kerajaan Mojopahit. Nah, kalau mereka tidak suka terhadap kerajaan Mojopahit, sedangkan dia menghimpun sebuah kekuatan setiap hari latihan, kemudian merekrut pemuda-pemuda untuk dilatih kemiliteran, apakah itu tidak merupakan sebuah persiapan untuk melakukan pemberontakan terhadap Mojopahit? Gayatri hanya manggut-manggut saja, kemudian bertanya kepada Patih Hamangkubumi Haryotada, bagaimanakah menurut pendapat Paman? Kalau menurut pendapat saya Gusti Putri, apa yang disampaikan oleh Pradabasu itu saya sangat setuju bahwa itu merupakan sebuah pemberontakan. Itu merupakan sebuah pemberontakan karena latihan militer tanpa seizin kerajaan itu adalah menyalahi aturan-aturan kemiliteran yang ada di kerajaan Mojopahit. Karena semua kemiliteran itu harus dikendalikan oleh kerajaan. Begitu Gusti Putri. Baiklah, kalau begitu ini ada tanda-tanda sebuah pemberontakan. Kalau begitu, aku serahkan kepada Gajah Enggon untuk melakukan penumpasan pemberontakan yang ada di Keta dan yang ada di Sadeng. Baiklah Gusti Putri, terima kasih. Saya ingin tahu bagaimanakah persiapanmu andai kata kamu melakukan penumpasan terhadap Keta dan Sadeng. Mohon ampun Gusti Prabu,
tentunya saya akan melakukan segelar sepapan untuk membasmi mereka agar pasukan mereka akan tuntas habis. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau menurut kamu, Patih Gajah Mada? Mohon ampun Gusti Prabu, mohon ampun Gusti Putri, saya kurang sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Gajah Enggon. Kita di dalam melakukan sebuah penaklukan suatu daerah tidak harus menggunakan segelar sepapan. Karena pertempuran segelar sepapan yang pertama adalah akan menelan banyak korban. Kemudian yang kedua, pertempuran segelar sepapan itu membutuhkan banyak biaya. Mulai dari akomodasi persenjataan dan akomodasi dari bahan pangan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menundukkan sebuah daerah yang diperkirakan daerah itu melakukan sebuah pemberontakan, maka menurut hemat saya tidak harus kita melakukan segelar sepapan. Justru yang lebih baik adalah kita mempersiapkan sebuah penyusupan. Kita melakukan telik sandi, mengirim telik sandi sebanyak-banyaknya ke sana. Kemudian telik sandi ini melakukan kekacauan-kekacauan yang ada di sana, sehingga antara mereka dengan mereka terjadi perselisihan secara intern, dan akhirnya mereka lemah dan akhirnya mereka bubar. Seperti itu lebih hemat dan lebih murah daripada kita melakukan penumpasan secara segelar sepapan. Begitu Gusti Putri yang hamba inginkan. Baiklah kalau begitu, itu nanti biar dipikirkan bersama-sama bagaimana caranya supaya Keta dan Sadeng tidak jadi melakukan pemberontakan. Tiba-tiba Gajah Enggon mau mengusulkan untuk membantah apa yang diucapkan oleh Gajah Mada, tetapi di-stop oleh Gayatri. Dan kemudian sekarang pertanyaannya melanjutkan kepada Pradabasu. Sekarang kamu lanjutkan Pradabasu tentang ceritamu yang terdahulu. Mohon ampun Gusti Putri, pada saat itu saya mengajukan sebuah tuntutan karena ada ketidakadilan bahwa adik ipar saya yaitu Mahisa Kingking dibunuh oleh kakak Gagak Bango. Entah apa sebabnya, pada saat itu saya tepat di hadapannya, sehingga adik ipar saya terputus kepalanya itu di depan mata saya. Oleh sebab itu saya melakukan sebuah tuntutan kepada Prabu Jaya Negara saat itu. Tetapi ternyata Prabu Jaya Negara memberikan sebuah keputusan bahwa Gagak Bangol tidak melakukan kesalahan. Akhirnya Gagak Bangol tidak mendapatkan hukuman, bahkan bebas hingga sampai sekarang. Oleh sebab itu, pada waktu itu sangat kecewa dan aku akhirnya keluar dari Kesatuan Bayangkara dan saya mengembara seperti itu Gusti Putri yang saya ceritakan.
Kalau begitu, coba sekarang, apakah Gagak Bangol masih ada di tempat ini? Coba kamu cari. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak lama kemudian Gagak Bangol sudah hadir. Kemudian duduk di belakang dari Prada Basu. Dan kemudian ditanya, apakah benar seperti itu? Benar bahwa yang membunuh Mahisa Kingkin adalah saya, Gusti Putri, karena pada waktu itu dia melakukan pengkhianatan. Bahwa burung-burung dara yang dipersiapkan untuk mengirimkan pesan ke ibu kota, ini ternyata burung-burung ini mengapa sampai di daerah musuh? Sedangkan Mahisa Kingkin adalah orang yang bertugas untuk melakukan itu. Sehingga informasi-informasi yang ada di Bedander pada waktu itu jatuh ke tangan musuh. Untung saja, yaitu ibu kota sudah dikuasai oleh Kakang Gajah Mada. Sehingga musuh-musuh itu sudah tidak sempat lagi menuju ke Bedander. Andai kata Kakang Gajah Mada saat itu terlambat di dalam menumpas para pemberontak yang ada di ibu kota, tentu saja persembunyian Jaya Negara raja kita sudah terbongkar. Oleh sebab itu, karena pengkhianatan ini tidak pakai tunggu lama, saya melakukan pemenggalan kepala, yaitu Mahisa Kingkin. Oh begitu. Bagaimana menurut pendapat Paman Hamangkubumi Patih Haryotada? Benar, pada saat itu Prabu Jayanegara memberikan sebuah keputusan tidak salah. Sudah benar keputusan itu. Cuma pada waktu itu mungkin saja, yaitu Mahisa Kingkin ini terjebak oleh permainan, yaitu para telik sandi dari lawan. Karena apa? Karena burung-burung yang datang itu sebetulnya bukan berasal dari pihak Gajah Mada pada waktu itu, tetapi burung-burung itu justru datang dari pihak yaitu Rangkuti. Sehingga pada waktu itu sungguh sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Gagak Bangol itu sudah benar. Dan siapapun, andai kata yang bertugas itu selain Gagak Bangol, dia pun akan melakukan sama, yaitu akan memenggal kepala dari Mahisa Kingkin karena sudah melakukan pengkhianatan terhadap raja. Terima kasih, Paman Patih. Bagaimana menurut kamu, Gajah Mada? Sebetulnya saya juga tidak sependapat apa yang disampaikan oleh Paman Patih Hamangkubumi Haryotada, dan saya juga tidak menyangkal, dan saya juga tidak membenarkan, saya juga tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Paman Hamangkubumi Haryotada itu. Sebenarnya adalah yang salah adalah undang-undangnya. Karena undang-undang, di dalam undang-undang yaitu Makutarama Dharma Sastra tidak diatur tentang hal itu. Tentang pembunuhan itu tidak diatur. Sehingga siapapun, yaitu pada waktu itu Prada Basu melakukan tuntutan, sehingga raja tidak bisa mengambil sebuah keputusan mengadili tanpa ada dasar.
Oleh sebab itu, Gagak Bangol menjadi bebas karena tidak diatur. Dan Gagak Bangol juga melakukan tugas. Sehingga pembunuhan itu bukan pembunuhan sembarangan. Begitulah Gusti Putri. Kemudian bagaimana kepada Pradabasu? Sekarang kamu sudah menerima penjelasan seperti itu. Mohon ampun Gusti Putri. Menurut saya, orang yang membunuh itu pasti salah. Apapun alasannya. Tetapi ini Gagak Bangol malah bebas, tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Oleh sebab itu, kalau menurut saya kurang memenuhi rasa keadilan. Dan apa yang disebabkan oleh keputusan itu? Adik saya, yaitu Widati, karena melihat suaminya terbunuh dan tidak mendapatkan sebuah pengadilan yang adil, akhirnya adikku Widati bunuh diri. Dan kemudian meninggalkan anak kecil yang masih berumur 2 tahun, namanya Prajaga. Dan anak kecil itu akhirnya saya yang merawat. Dan sekarang sudah hampir umurnya sudah 13 tahun, 15 tahun sudah. Oleh sebab itu saya tidak ikut di dalam prajurit Bayangkara dikarenakan saya sibuk untuk merawat anak kecil ini. Dan anak kecil ini kelihatannya tidak bisa melakukan tuntutan kepada Gagak Bangol, karena itu pun tidak mungkin melakukan tuntutan. Baiklah kalau begitu, sekarang apa yang kamu kehendaki dari Gagak Bangol? Gusti Putri, mohon ampun, saya tidak melakukan tuntutan membunuh kemudian dibunuh. Tetapi saya menginginkan pada kakak Gagak Bangol agar bertanggung jawab terhadap anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Dia sebatang kara, kasihan. Oleh sebab itu, rawatlah anak itu sebagai sebuah tanggung jawab. Begitulah Gusti Putri. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gagak Bangol bersedia untuk menerima tanggung jawab itu dan semuanya sudah berakhir. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Ikuti terus dan jangan lupa berikan saya like, subscribe. Semoga kita semuanya sehat walafiat. Jangan lupa klik loncengnya supaya tidak ketinggalan berita dan kelanjutannya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.